wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pimpinan PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas beserta dengan pengurus yang saya hormati, segenap ibu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah berpuasa di bulan Ramadan dengan sepenuh keikhlasan, keimanan, dan penuh dengan kesabaran serta kedisiplinan. Pemirsa yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Dalam bulan puasa ini kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk memelihara keimanan, Islam, dan keikhlasan kita di dalam beribadah. Karena puasa Ramadan adalah satu ibadah yang membutuhkan keikhlasan dan juga kesabaran. Kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita harus tunggu itu dengan sabar. Pemirsa yang saya hormati, berbicara tentang sabar. Sabar sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi di dalam pelaksanaannya tidak banyak orang yang bisa lulus dalam ujian kesabaran. Karena sabar itu bisa diartikan dengan sikap tidak mudah marah, sikap tenang, dan tahan uji, tahan menghadapi cobaan, dan juga tidak cepat putus asa. Ibu-ibu pemirsa yang saya hormati, ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh ketika kita berusaha melaksanakan ujian kesabaran. Yang mana sabar itu adalah ujian yang berat, tetapi untuk pelaksanaannya seringkali kita dihadapkan pada ujian kesabaran ini secara mendadak. Ada sesuatu hal yang menjadikan tiba-tiba kita harus bersabar. Dan sabar ini pemirsa tidak berbatas. Batasnya adalah ajal. Maka ketika orang mengatakan sabar tetapi ada batasnya, menurut hemat kami sabar itu tidak berbatas. Stok kesabaran harus tetap ada dalam hati kita dan dalam hati sanubari pemirsa semuanya. Satu hal yang bisa kita peroleh ketika kita bisa melaksanakan ujian kesabaran adalah kita akan memiliki kesudahan yang baik. Ada akhir yang baik buah dari kesabaran yang kita lakukan. Seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Bersabarlah kamu, maka pada akhirnya nanti akan ada akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar memang satu sikap dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika orang itu melaksanakan sabar, yang kedua pemirsa, bahwa kita akan mendapatkan keberuntungan. Ketika kita sabar melaksanakan perintah Allah, sabar di dalam setiap sikap-sikap yang mengharuskan kita menahan perasaan marah, menahan rasa sedih, menahan rasa nelongso, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Seperti firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 20. Surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, sabarkanlah hatimu dan kuatkanlah hatimu, bertakwalah kepada Allah
maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Sepertinya ketika orang itu sabar, biasanya orang sabar itu tidak banyak bicara. Sepertinya di dalam penglihatan mata kita mungkin orang itu akan terlihat seperti kalah, tetapi sebetulnya tidak. Dia justru akan menang dan mendapatkan suatu keberuntungan. Ya. Kadang-kadang orang mengalah itu salah satu tandanya bahwa dia itu sabar atas celaan orang, atau mungkin fitnah, atau mungkin dimarahi orang, atau yang sejenis itu. Maka ketika dia itu sabar, dia akan mendapatkan satu keberuntungan yang besar. Pemirsa yang saya hormati, di samping kesudahan yang baik, keberuntungan yang ketiga pemirsa, bahwa orang yang bersabar itu senantiasa akan dicintai oleh Allah. Alangkah bahagianya kita ketika dicintai oleh manusia. Dicintai oleh manusia saja kita sudah berbahagia sekali, apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah adalah Sang Maha Mencintai. Betapa bahagianya, seperti Allah sudah menjanjikan dalam surat Ali Imran ayat 146. Allah mengatakan, wallahu yuhibbus shabirin. Ibu-ibu pemirsa yang saya hormati, janji Allah tidak akan pernah diingkari. Tidak ada janji Allah yang tidak ditepati. Maka ketika Allah sudah mengatakan wallahu yuhibbus shabirin, pasti ketika kita sabar, kita akan dicintai oleh Allah. Pemirsa mungkin faham bagaimana perilaku orang yang mencintai satu sama lain. Ketika seseorang mencintai seseorang yang lain, maka apapun akan diberikan untuk orang yang dicintai. Demikian pula Allah kepada kita semuanya sebagai hamba-hambanya. Ketika Allah itu mencintai kita, maka kita akan diberikan apa yang kita minta, pasti akan aku berikan, akan Allah berikan maksudnya. Ya. Allah juga sudah menyuruh kepada kita untuk meminta, dan Allah sudah berjanji akan memberikan, dan itu adalah janji yang pasti. Ya. Namun yang seperti ini harus diikuti dengan keyakinan. Ya. Kita meminta kepada Allah, kalau hati kita tidak yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang kita minta, maka tidak akan terasa bahwa kita itu diberi, padahal kita itu senantiasa diberi oleh Allah. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil juga, bahwa kita akan diberikan petunjuk oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat al-ayah. Pada suatu ketika kita akan diuji oleh Allah dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya, kehilangan seseorang, kemudian tidak ada buah-buahan, dan itu semuanya, ujian-ujian tersebut membutuhkan kesabaran dalam hati kita untuk menghadapinya. Ya, ketika kita takut, bisa jadi kita akan pergi lari dari Allah, atau kita menuju kepada seseorang yang lain. Ketika kita itu diuji dengan kelaparan, ada banyak orang yang tidak berpuasa karena tidak sabar menunggu dari terbit fajar sampai beduk adzan maghrib, tidak sabar, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Allah sudah mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu akan masuk kepada predikat ketakwaan jika puasanya itu sukses. Salah satu puasa yang sukses adalah puasa yang diiringi dengan kesabaran yang tinggi. Kemudian ketika kita kekurangan harta, ya, orang yang diberikan kondisi fakir misalnya, itu kadang-kadang bukan mereka mendekat kepada Allah, tetapi kadang kefakiran bisa menuju kepada kekufuran. Kondisi fakir bisa mengalihkan keimanan menjadi sebuah kekafiran. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik pemirsa. Mudah-mudahan keimanan kita tetap akan terjaga
dari sekarang sampai akhir ajal menjemput kita nanti. Kekurangan buah-buahan, kita kepengen makan buah tapi tidak ada, sabar. Mungkin karena satu, uangnya mungkin belum ada, atau dua, uang ada tapi yang kita cari buahnya tidak ada, atau uang ada, buah ada tetapi harganya terlalu mahal. Sabar, karena masih ada makanan yang lain yang bisa untuk kita makan. Pada akhir ayat 157 disebutkan wabasyiris shabirin. Kabarkanlah suatu kabar gembira berupa petunjuk-petunjuk Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang senantiasa kita beri petunjuk. Kemudian pemirsa, pada kondisi kesabaran yang tinggi pula, seorang hamba akan diberikan martabat yang tinggi di surga. Sebagaimana surat Al-Furqan ayat 75 yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka orang-orang yang sabar akan diberikan pahala berupa tempat yang tinggi di hadirat Allah sana atas kesabaran mereka. Demikian ibu-ibu, martabat yang tinggi akan diberikan oleh Allah baik dari masa kita berada di dunia sampai nanti kita berada di akhirat. Tidak ada seorang pun yang kepengen dihinakan oleh manusia, kepengen dihinakan oleh Allah bahkan ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa yang saya hormati, marilah kita senantiasa menguatkan kesabaran kita, mencoba berlatih, dan jangan katakan bahwa sabar itu ada batasnya. Batasnya adalah ketika Allah sudah mengutus malaikat Israel mencabut nyawa kita dalam keadaan tidak sabar. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir kesudahan yang baik berupa husnul khotimah. Pemirsa yang saya hormati, saya mengajak kepada diri saya sendiri untuk melaksanakan ibadah puasa dengan iringan iman dan sabar yang tinggi yang senantiasa kita upayakan untuk diasah dari hari ke hari sehingga menjelang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini puasa kita semakin berkualitas dan insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang lebih dari yang kita inginkan. Demikian pemirsa apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan kita. Dan marilah kita senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa saling memberitahukan hal-hal yang baik dan saling untuk memberitahukan untuk tidak melaksanakan perbuatan yang tidak baik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.